asal dari segala sesuatu kemaksiatan, kelalaian dan syahwat adalah ketika kita ridho, puas akan awake dhewe, termasuk dengan apa yang kita lakukan. Contoh, paling gampang, apa yang sering kita ceritakan, iblis itu kurang alim koyok piye. Iblis mulai ayat Al-Quran diturunkan, mulai Iqra, bahkan sebelum itu Nabi sebelum lahir iblis wis urip. Sampai ayat terakhir turun, iblis ada dan iblis tahu setiap ayat turun asbabun nuzulnya, bagaimana ayat ini maknanya apa, iblis tahu. Tapi iblis tetap iblis, tetap suloyo, tetap maksiat, tetap lalai, tetap nuruti hawa nafsunya dan jauh dari Allah, bahkan tetap laknatullah dan musuh kita semua. Kurang alim koyok piye iblis. Masalah ibadah, kurang ibadah koyok piye iblis. Iblis itu kalau kita semua pernah mendengar, di langit pertama iblis terkenal sebagai waliullah. Di langit kedua iblis terkenal sebagai hamba Allah. Di langit ketiga julukannya gak demen-demen iblis kalau masalah ibadah. Tapi ketika iblis merasa dirinya puas dengan dirinya, maka iblis jatuh di hadapan Allah dan tersungkur di hadapan Allah, terusir, dilaknat, ar-rajim, al-mal'un dan sebagainya. Iblis. Kita juga pernah mendengar cerita Kiai Barseso. Kiai Barseso sing alim kayak apa dari awal, bahkan konon saya diceritai sama guru saya, santrine lo wali, santrine Kiai Barseso itu wali, isok ngawang wis pokoknya sudah masalah karomanya sudah nggak habis-habis. Tapi akhirnya beliau ngapunten suul khotimah. Konon salah satu awal sebab, walaupun itu semua takdir, salah satu sebab Kiai Barseso sampai seperti itu suul khotimah adalah ar-ridha anin nafs, puas dengan dirinya, dan bisa jadi puas kagum dengan apa yang dilaksanakan. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah, hadisnya jelas dan sering diungkap, Rasulullah itu sehari melaksanakan istighfar 70 kali, itu minimal. Artinya apa? Rasulullah selalu merasa ada yang salah, merasa, kalau bahasa, saya pernah baca statusnya sahabat saya Gus Mujib itu bilang gini, istighfarnya Rasulullah itu bukan karena salahnya, tetapi kurang totalitasnya. Jadi contoh misalnya kita baca istighfar setelah sholat, mari sholat, pertama kali zikir yang wirid yang dibaca kita apa biasanya? Astagfirullahaladzim. Lu mari sholat itu dikongkon sama para aulia, para guru-guru kita, mari sholat dikongkon jaluk ngapura nang Gusti Allah. Kenapa? Agar kita merasa sholat kita itu belum sempurna. Ketika kita merasa sholat kita belum sempurna, ya ayo istighfar, jaluk ngapura nang Gusti Allah. Karena ketika kita sudah merasa sempurna, sholatku itu sempurna, mulai dari awal khusyuk, wah ini justru bahaya. Ketika kita merasa sholat kita sudah sempurna, itu bahaya. Asal setiap maksiat, ghaflah dan sebagainya, ya ketika kita merasa ibadah kita sempurna.
apapun itu. Derajat manusia ridho anin nafas itu beda-beda. Tidak hanya orang wis pinter baru ridho anin nafas, enggak, kadang wong goblok itu ya aja ono merasa puas dengan dirinya. Kadang-kadang ngapunten. Wis nggak ngerti beberapa hari belakangan ini, mohon maaf, dan memang saya setuju dengan Gus Kandar, virus corona itu anugerah dari Allah. Salah satu anugerahnya banyak hal, sebenarnya banyak hal yang kita bisa ambil hikmahnya. Kalau masalah bumi kita sudah pernah membahas, bumi ini Allah ciptakan untuk memperbarui dirinya. Memperbarui dirinya caranya apa? Dengan mengeluarkan virus yang nanti, dan konon itu per 100 tahun mengeluarkan virus wabah, nanti akan hilang dengan sendirinya. Ketika virus ini datang, maka pada dasarnya justru memberikan kita kiamat diundur titik. Karena bumi secara ilmu fisika dan berarti bumi akan membaik lagi, mulai udara ozon akan mulai tertutup kembali, oksigen mulai banyak lagi. Kenapa? Sing biasa akeh sing sepeda motoran, numpak mobil, pabrik murup, sekarang berhenti total. Bukan cuma di Indonesia, sak dunya. Maka produksi karbon dioksida, karbon monoksida berkurang drastis. Dan ini mempunyai faedah bumi memperbaiki dirinya. Itu secara global. Tapi secara pribadi kita jadi lebih open ambek anak. Boleh ngerti anaknya jajan apa, anaknya sembahyang apa ora, nek sembahyang bener apa orang nopo. Ya karena anak kita di rumah terus, kita pun lebih banyak di rumah, jadi banyak introspeksi kita. Kalau dari sudut tasawuf, ajaran tasawuf itu salah satunya apa? Uzlah. Apa uzlah? Mencil. Lah saiki dipaksa ambek Gusti Allah. Awakmu lho tak kongkon uzlah gak uzlah-uzlah. Saiki tak kongkon uzlah. Dikongkon uzlah cek gedabrus saya nang pinggir embong. Gedabrus saya. Uzlah dipaksa ambek Gusti Allah melalui tangan pemerintah, melalui tangan Satpol PP dan sebagainya. Uzlah. Nek wis uzlah muhasabah. Once ono awakmu. Faedahnya, hikmahnya, subhanallah, kalau kita cari hikmahnya banyak banget. Dari sudut ekonomi rumah tangga kita, selama ini kita tidak bisa ngontrol pengeluaran dari sudut jajani anak. Banyak orang itu anak njaluk jajan langsung kasih. Begitu kena corona boleh ngitung. Jane di hitungan pemerintah 600.000 satu bulan cukup. Lu kagak cukup, berarti pengeluaran di atas 600.000 itu pengeluaran pemborosan, bukan primer. 600.000 digawe itu kok no beras. Ini bahas masalah dulu loh, kita bahas masalah antara kebutuhan dan keinginan. Secara pemenuhan kebutuhan 600.000 satu keluarga cukup. Keinginan mbok 600 miliar satu bulan ya gak cukup. Ini lagi-lagi ya Allah hikmahnya, ayo kita cari hikmahnya. Ini bahas masalah Quran, sekilas banyak yang Allah berikan dari situ. Ada lagi masalah ridho anin nafas berhubungan dengan corona, ngapunten. Belakangan ini banyak berita wong ngamuk-ngamuk, jamaah masjid ngamuk mergo imame gak teko. Karena imamnya ini ngikuti sesuai anjuran. Karena imamnya, kalau menurut saya berarti imamnya ini
orang yang nurut, orang yang bukan ridho anin nafas, nurut omongan ulama yang lebih ngerti. Ulama yang lebih ngerti berpendapat untuk zona merah, untuk wilayah yang rawan, dan imam pengurus masjid saat itu di sekitar situ mempunyai pendapat wilayahnya zona merah, maka tidak diadakan. Sing masalah ridho anin nafsi jamaah ngamuk-ngamuk nyala-nyalano imam lah batin nek menurut pendapat saya lah nek awakmu wis luwe pinter timbang imam ya awakmu ae dadi imam. Kalau Anda merasa lebih pintar, imamnya ngomong gak oleh, sampean ngotot oleh, ya dadi imam. Lah kok gak iso, ya berarti sampean iku durung tutuk ilmune. Artinya lagi-lagi ayo, mungkin Allah memberikan waktu untuk kita untuk introspeksi diri. Sampean iku tutuke nang ndi? Introspeksi muga-muga agar kita tidak merasa ridho anin nafs. Bahaya sekali ketika kita merasa ridho anin nafs. Makanya ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu diajari kita selalu billah, mulai a'udzu billah, mulai lagi bismillah. Artinya apa? Ketika a'udzu doyo sumingkri, aku berlindung bahwasanya saya ini tidak bisa apa-apa Gusti. Kula mboten saged meninggalkan maksiat, mboten saged ibadah, mboten saged lari dari setan kecuali billah, dengan Allah. Kalau kita sudah merasa semuanya ini Allah yang menggerakkan, terus apa sing disumbungno dengan amal kita? Kita nggak bisa sombong. Amal kita itulah Allah yang menggerakkan. Baru ketika berhubungan dengan maksiat kita harus merogoh, iki maksiat dari saya. Lalainya saya ya Allah, maka istighfar lagi. Para wali itu ngapunten. Para wali itu naik tingkat bukan karena banyak ibadahnya, tetapi justru dari ini selalu koreksi diri. Makanya wali-wali singan itu biasanya nggak terkenal. Wali-wali itu orang yang selalu dihina. Tadi salah satu disebutkan sama Ustadz Ali, Syekh Mansur Al-Halaj itu paling ringan adalah dipotong tangan dan kakinya, nyilang. Bahasa itu kak, zaman dulu hukuman untuk begal. Jadi kalau pencuri dipotong tangannya, tapi nek begal itu dipotong nyilang tangan kanan sama kaki kiri. Nek begal maneh dipotong nyilang maneh, entek. Nah, Al-Halaj dihukum seperti hukumannya begal, qut'u turuq. Itu ringan. Karena ternyata banyak wacana-wacana orang-orang ahli tasawuf, orang ahli tariqat, hakikat ma'rifat itu ujian yang berat apa? Dihinakan. Itu luwe abot. Timbang mati. Mati itu enteng buat mereka. Yang paling berat apa? Dihinakan di hadapan umat manusia. Dianggap kafir, dianggap musyrik, dianggap ahli bid'ah. Itu hal yang berat. Karena apa? Ngancurno diri itu, ego yang selama ini rumongso hebat dijur sama Allah. Itu proses yang sangat berat. Mungkin saya pernah cerita Syekh Jalaluddin Ar-Rumi sudah ma'ruf di wilayah situ sebagai seorang ulama ahli thariqat, ahli tasawuf. Suatu saat sang guru datang berkunjung, sang mursyid datang. Sang guru minta, Jalaluddin, saiki tukokno khomer, belikan saya khomer.
karena gurunya yang minta. Walaupun berlawanan dengan hati, berlawanan dengan syariat budal. Padahal Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ki wis kiai. Lho kiai kok tuku khamr sampean bayangno. Saiki Ustadz Saidin dikengken Ustadz Ali, misalnya Ustadz Ali aku tuh kok ngebir. Ayo pasti ngawole sih gak karu-karuan nggih mboten ngoten niku haram yai wis gak karu-karuan. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ketika disuruh sama gurunya budal tidak banyak tanya. Walaupun ya Allah iki piye iki wong-wong nanti akan bagaimana ngelihat. Maka dan waktu itu di wilayah yang menjual khamr hanya wilayah non muslim. Kelompok jadi di wilayah sana itu misalnya ada sebuah daerah tertentu tempatnya orang Nasrani. Orang Nasrani tidak diharamkan minum khamr, maka Syekh Jalaluddin Ar-Rumi datang ke sana. Singidan sapa kiai terkenal tuku khamr masuk wilayah nang daerah non muslim sudah didelokno ya Allah. Masuk singidan tapi sak singidane wong terkenal, ulama terkenal yo kabeh wong kudu diintip. Lha apa iki? Mlebu nang kene iki lha apa iki? Begitu beli khamr. Wah, ya Allah. Langsung di hadapan ketika sampai rumah dihinakan di hadapan umat. Wow, awakmu den mungkin bahasa awakmu ngomongin ngene temblek bukti ini tuku khamr, bukti ini ya Allah dihinakan di hadapan umat yang menjadi muridnya, murid sing biasa menghinakan ngilokno ya Allah, dijur sama Allah melalui perintah gurunya. Walaupun akhirnya gurunya memberikan bener tak? Jalaluddin Ar-Rumi iki beli khamr. Iya, buktikan. Ternyata ketika dituang sama gurunya bukan khamr tetapi air. Intinya bukan masalah khamr atau air. Ngejur egonya, ridho anin nafasnya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi pertama. Kedua, menunjukkan kepada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi bahwasanya pandangan baik di hadapan makhluk walaupun iku santrimu walaupun iku muridmu jangan terbuai. Omongane makhluk, omongane santrimu iku sakarepe nek menurut mereka cocok ambek hawa nafsune yo melok, nek gak cocok yo rontak ngilokno ngrasani wala alihi washabi ajmain. Jadi seorang guru kadang diindel kadang enggak ya gak usah kaget. Mergo ketika orang datang kepada dia bukan karena dia, karena Allah. Jamaah wake sing teko ya Allah sing nekakno. Ketika ini ujian. Makanya paling enak kalau saya sering ngobrol sama Gus Kandar, saya seneng jamaah kita sedikit. Apa godaane enteng. Lu coba kok jamaah ewonan. Assalamualaikum, wah ya Allah pasti muncul lagi. Jamaah titik ini enteng wis, gak sepiro akeh-akeh. Ya Gus. Nyemantai, gak duwe rumangsa. Nek jamaah ewonan. Waduh, salaman rebutan. Wah. Alamat ini yang ridho anin nafas dan bahaya, bisa suul khotimah, bahaya sekali. Sing wayahe munggah derajat atau mau gak karu-karuan. Makanya madosi banyak orang, satu saat saya lupa baik di grup Facebook atau apa yang mengatakan sekarang jarang goleki kiai-kiai ikhlas koyo iki. Lu sampean niku salah. Bukan gak ada, bukan gak banyak, wakeh kiai-kiai, ulama-ulama yang ikhlas, yang hati ini bersih banyak, cuman sampean salah golek ini. Goleki ulama sing ikhlas, sing didelok
idai entertainment ya salah. Ibarat kata nyari air bersih nang selokan duduk salah. Begitu ndelok selokan gak ono banyu bersih lah Kang, duduk gak ono banyu bersih ini sampean salah golek ini. Lan sampean golek ini nang tuku banyu ya insyaallah bersih. Golek ini nang selokan. Bukan tidak ada ulama yang ikhlas. Banyak. Cuma kita yang salah mencarinya. Ayo digoleki. Kalau mau mencari digoleki, disowani, dijaluki barokane dungane. Itu kita akan selalu ayo di otak-atik hati kita ini jangan sampai ridho anin nafas. Saya selalu sering banyak kula kata dosane Ustaz, kula kata iku sing apik. Pertahankan. Selama sampean masih merasa banyak dosanya, pertahankan. Itu lebih baik dibandingkan wong sing akeh ibadahe tapi rumangsa cukup. Pun mungkin bermanfaat. Sudah berapa? Mungkin bermanfaat, nanti disambung sama Gus Kandar pakare dalam bidang tasawuf, karena beliau bergaul dengan orang-orang tasawuf itu sing jero-jero akan pengalamannya. Kalau saya mau pengalaman cerita-cerita dari kita, beliau pengalaman bertemu langsung dengan para ahlinya. Saking kula cekapaken akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Nek ningali cerita panjang lebar sowan apa nyandek al halat wali nang ati mari munggah nang langit mendelep nang bumi langit sapi itu mendelep pokoke. Lho niki lho jalanane mboten sepira niki. Inilah Allah mentazalikan dirinya akan sifat jalal. Niki. Tapi saya yakin bahwa Allah akan membarenginya dengan sifat jamal, kenikmatan, keindahan. Benar. Sebab kalau tetap ngantepi tendhawane Allah, aku iki luwih idek timbangane makhlukku. Corona ini kan makhluk Allah. Allah itu sing luwih idek niku. Nah ini ditampakkan dulu oleh Allah sifat jalannya. Keagungan, kesifatanku, kegagahanku, kemutlakanku, kamu tidak bisa. Tunggu apa sampai tembus. Tidak akan sanggup doa di atas dunia ini akan menghilangkan corona. Yakin bro? Tidak akan. Biarkan berjalan dengan sendirinya. Biarkan. Saya tadi kan tidak boleh. Ini kejar namanya. Ya, bukan berarti kita tidak berdoa. Tidak. Allah menampakkan sifat jalal ya Allah. Coba sampai merenung dari hari ke hari. Renungkan sampai dalam langit ini digulung dadi apa ya Allah. Boten enten apa-apa. Kita ini hidup itu 2 kali, mati 2 kali. Quran kan mengatakan demikian. Gak ono kula sampai nak jerenge. Summa yuhyikum, setelah kamu tidak ada mati, tidak ada pernah ada kamu juga saya hidupkan. Niki usaha dalam tasawuf ketika kita sujud itu sudah tidak ada apa-apa. Mati kita tenggelam kepada Allah. Niki isyarat bahasa orang sufi. Ketika kita duduk di antara 2 sujud, kesadaran kita dari rontoknya dosa. Mulai kita pandang keindahan Allah, kemudian sujud mati kembali. Dan dari kebersihan yang terakhir ini tajalli Allah nampak ketika kita bertahiyat. Niku jelas niku. Loro kematian, loro kehidupan. Setelah itu abadi, abadan selamanya. Di dalam pendidikan sholat itu sudah jelas. Allah menampakkan betapa sempurnanya keagungan Allah, kegagahan Allah. Donga apa sampeyan andalno, sampeyan sujud sampe bengkak lho gak kira ilang corona. Yakin kula niku. Hanya kepasrahan kepada Allah. Nek wis kon pasrah menunjukkan kehormatan diri. Mengapa Al-Halat berguru kepada Junaid Al-Baghdadi? Orang yang ketika otak di dalam renungannya dia menemukan ketika saya menggambarkan terbang tinggi di atas langit sebagai punya sayap. Gak tutup nang pangeran.
kemudian ia menjatuhkan kedoifan dirinya, menfanakan ke dalam lautan, rontoknya sifat insaniyah yang terbawa oleh nafsu-nafsu amarah mutmainah al-wama. Baru yang melepaskan mutmainah lah yang dibawa ke hadirat Allah Ta'ala. Di sana kamu akan ridho dengan nafsu yang aku berikan. Siapa yang nyampe pada Allah? Radiyatan mardiyah, hamba ridho dalam menerima nafsu, Allah pun merestui akan kehadiran hamba ini. Jadi sampai dikai nafsu nampun ini sampai terima pun. Oh, pada melakukan dosa tidak seperti itu sebenarnya. Kau yang anak pangeran loh akhirnya. Jalani hidup ini, sehingga di situ Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi mendapatkan gelar adalah pangeran sufi yang tertinggi dalam hidup manusia adalah beliau dalam tingkatan manusia biasa. Selain Rasulullah ini, hebatnya ketika ia menenggelamkan dirinya, ketika aku tenggelamkan memaksakan diri tidak mungkin bisa. Ini ingat kepada bagaimana ya Allah akan sampai kepadamu, kata Musa. Nek kau sih gawe sifat pakaian kon gawe kehambaanmu, nafsumu kon gawe gak sampai Musa menang aku. Setelah Musa melepaskan itu, barulah ia nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek nafsu ini sampean gawe karo sampean gak rido niki sih. Niki nek sampean salah penangkepan omongan kula, lho Gus rak tabrakan karo keterangan wong mboten. Sehingga doa kita siang malamnya hanya Rabbi anta la ilaha illa anta ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ana abdika ya Allah, ana abdika niku wae. Lu hamba ya Allah, lu hamba. Siapapun ini tidak ada sebenarnya hidup ini. Makanya Al-Halal menggambarkan seperti gelas. Seperti air, ketika ikan mencari air, di mana air? Kau niku urip jero banyu, kon bagian bari banyu. Kau niku banyu iwak. Ndak mungkin wong tekan dhuwur pesawat delok iwak kalau ndak mungkin. Air yang ia lihat. Tapi dalamnya ada ikan. Betul niku. Yang ada di dalam sekarang ini marilah kita manfaatkan diri dengan Allah. Tidak lepas dari kebagoan di situ. Abadi hidup. Pasrahkan semua kepada Allah. Bukan tidak berdoa dan tidak berpikir, bukan begitu maksudnya. Semakin dengan keadaan ini kehambaan kita nampak kok niku kawula coba kok pangeran. Mangkane Al-Halal Ibnu Mansur ini sebenarnya di Jawa kalau tidak kau ngomong tadi. Nek ning Jawa itu si jenar itu. Apa salah tahu ke jenar? Sampai hari ini saya tidak menyatakan salah. Yang salah adalah muridnya cara memahamkan kepada yang lain terus menular. Al-Halal tidak salah dalam tauhidnya. Widatul wujud yang diajarkan ini sebenarnya tidak salah. Menunjukkan betapa fananya manusia sebenarnya. Cuma kesalahkaprahannya kadang-kadang manunggaling kaula Gusti, dudu kaula manunggal. Kedalaman yang dipelajari oleh Al-Halal adalah bening dengan airnya. Siapa yang sanggup menisahkan beningnya? Kemudian airnya yang mana? Ambil airnya. Di mana bening itu? Saking dekatnya Allah. Dari gambaran ini saya katakan benar omong-omongannya orang. Dia mengatakan kamu akan melihat Al-Halal bertemu dengan Tuhannya ketika di tiang gantung salib ini. Dikatok sikil tangan. Lu mengapa Al-Halal sebelum itu menjalankan sholat 2 rakaat? Sebelum dia digantung, berikan kesempatan aku untuk menghadap Tuhanku. Itu sholat 2 rakaat hajat. Apa hajatnya? Untuk bertemu dengan Allah SWT, menunjukkan ketika aku melihat aku sholat. Itulah halat yang sesungguhnya hamba. Baru dia diangkat yang salib. Diketok isik, dirajam, buatnya karuan. Sebentar lagi kau melihat halat bertemu dengan Arabnya. Itu waktu pun terakhir meninggal di atas kayu. Tapi dikutuk oleh ulama-ulama dunia. Kulo nanti 20 tahun yang lalu saya pernah belajar Widatul Wujud. Kulo tengah Nganjuk niku nanti dikatakan sesat Gusti itu. Terserah lakon ngomong sesat. Karena pegangan Al-Halal adalah mukmin bila mukmin adalah indallah, bukan indanas. Ini yang dipakai. Cuma ini saja ini bahasa siri, gak usah diucap saja nih. Nah, sampai pun belajar ngeten, enggak ada tameng bagi saya. Iki ono nih. Cuma ojo pisan-pisan ide pengenan kon aku nih sebagai dirimu Tuhan. Diri ya kau nyatakan pasti nafsu yang nanti timbul. Inilah yang nafsu yang dikatakan tidak ridho ini. Nek kau ridho dengan nafsu jelek itu salah. Tapi kau ridho kepada yang memberinya itu tidak salah. Bukan salah kan?
Karena ukuran ibadah sampean kali kula ini kan semata-mata saya mencari ridhomu ya Allah, mencari ridhomu. Lho gerakanmu, ibadahmu, maksiatmu, apikmu, elekmu itu karena ridhoku. Ridho itu pegang karena itu kuasa Allah, jalale pangeran. Sulit memang, tabrakan dan akal pikiran bocah kecil kan. Saya pernah belajar itu gak bisa tidur. Waduh, saya ya Allah. Makanya ayo belajar merenungkan diri. Renungkan diri Anda. Akan muncul kehambaan sehamba-hambanya kepada Allah. Nah sampai dolek iki ae perapatan dolek iki. Sore pakaian cono gembel. Gawe rong pidobol kabeh jare Amardi. Niku sampean dolek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ngaji ku santai seneng. Sing teko ya ngaji ya, gak teko. Nek ustaz sing nutup Gus gak usah mulai. Ya mulai dene ngoten lho. Ngoten ngono urip niku. Lah ngene sampean katene gak gelem teko ya. Nang omah nambah kenak mboten wis ta lah. Nambah sumpek sumuk. Lah ngoten sih. Nggih. Corona ini Allah lebih dekat dari virus itu. Ini saya renungkan betul-betul. Nek gambarannya jagat. Kayak seperti animas itu kan. Cilik, lembut. Dan ini sangat tajam sekali. Tapi bukankah engkau nahnu aqrabu ilaihi minkum ya Allah? Engkau dekat dari diriku sendiri, dari urat layar ini. Mana mungkin makhluk ini sanggup menempati melebihimu? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Makhluk yang engkau ciptakan itu mengganti diri yang sesungguhnya melebihi darimu. Loh, nek ngono ya apa? Ini mau penyiraman geger. Dengan Allah aku geger. Dengan Allah aku diam. Dengan Allah aku berkata, dengan Allah aku sujud ya Allah. Lah ngeten sampe tembus karo napa? Diguyu karo pangeran pinginane kan. Tat, Gusti Allah senyum. Kene wis corona. Gusti Allah guyu dong. Ndak bodoh Allah itu. Samping Jalalullah ditampakkan, kita jadikan Jamalullah akan mengikutinya. Ghadab Allah, kemarahan dan kemurkaan Allah itu lebih dahulu pengampunan dan sayang Allah. Ini Al-Quran mengatakan berkali-kali. Innallaha ghafurur rahim. Nek ana wong sing nyebut baik dalam hati yang terembut dengan asma Allah ismu dzat tauhid ini dalam, tidak akan mungkin terjadi kiamat. Yakin itu harus diyakini. Tidak akan mungkin terjadi kiamat. Ini yang harus kita betul-betul meyakini dalam. Gak usah gelisah apa dari apa mantu dari ya wis dilangno ae. Balik ning Allah. Nek wis ngakoni ya iso apa ya Allah, wa alam bisa apa iso. Pikir ku ngono ta. Oh wa alam bisa kita sampai sampean sing ro ya Allah sampe iso beresi wis gak ro. Sing penting aku jalan salat tak ngoten. Wis Ramadan. Nangis yo apa diguyal pengen. Bagian dari tajalli itu tentang keagungan bukan bingung. Lho kok sampean gak bingung? Ya bingung padha ae. Oh situasi koyo ngene anak ngubur rumah sakit pengin anak ngoten lho. Heran sampe pinter wae. Kira tok ngelu jane kula niki. Wedok-wedok cak nuri ora rapat ngopi ae. Ayo. Bahwa tetap kita nyatakan dengan Allah kita berdikir, dengan Allah kita ingat, dengan Allah kita sujud, ridho dengan apa yang Allah berikan. Ini yang sulit sekali. Tapi tetap kita memaksakan diri sebagai hamba karena kita tidak tahu takdir harus tak paksa untuk paksa Pak Diri. Cara-cara dia semua. Maksudnya teman-teman kadang-kadang ambil lambung kula kuat. Ya Allah ya Karim. Senang ini senang. Allahu Akbar. Senang. Ayo senang. Rahmat Allah ini kita mendengarkan rahmat ini adalah merupakan obat Allah SWT menurunkan penyakit pasti menurunkan obat dan obat bikrillah dan mainul qulub la ilaha illallah ini yang akan menembus kita. Bon, kurang lebih wong gendeng ngomong ini sak enak ini. Ono di kitab gak ana ya wis garo ta lho. Ya kan? Bon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan para guru-guru kita. Kita sudah dikasih oleh Allah hidayah semuanya, semoga amin ya rabbal alamin. Untuk menyikapi daripada semuanya ini kita tetap waspada, juga tetap kita belajar, tetap kita berdoa, tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang kula kali panjenengan sareng
tadi saya sampaikan iman nih kabeh niki sing hadir memang gak podo nggih. Makanya kalimat-kalimat yang segar ini tadi bisa kita terima. Karena pembicaraannya apa yang telah kita kaji tidak semua orang bisa menerima juga. Karena memang ngaji hikam ya. Ini didono benjing nang nggone prapatan ya dipaido wong ngoten nggih. Makanya ini kita ambil sari-sari tentang tauhid ini kita ambil, kita simpan dan kita bisa menjadikan gocelan wa'tasimu bihablillah. Yang paling terpenting jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita tetap diberi oleh Allah kesehatan ya dan kesempatan bisa istiqomah. Makanya tadi sebetulnya juga akan saya sampaikan kepada panjenengan semuanya bahwasanya saat dan detik ini para kiai-kiai juga masih banyak yang melaksanakan zikiran malam dan lain sebagainya. Malah yang dikhawatirkan ini kalau hamba-hamba Allah di muka bumi ini tidak ridho dengan adanya pemberian Allah. Allah lebih murka lagi, lebih apa yang diterima. Mau saya sampaikan lebih mengerikan ya Allah. Mereka bilang dengan saya, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu zikir itu untuk apa sih? Ya untuk bersama Allah. Lah iya. Itu Allah sendiri yang bilang, kalau kamu bersama saya jangan takut. Tak pikir-pikir mulai. Ya jika dan janji wedi ya ngoten lho ya. Jarene la tahzan innallaha ma'ana. Nek bersama Allah jangan merasa takut kalian. Tak wali banyak kiai-kiai yang menasihati saya. Ini lebih parah nanti kalau konco tonggo kabeh lebih meyakinkan mengimani bahwasanya ini adalah makhluk Allah. Jamu itu maksudnya kongkon menghormati gitu loh. Seperti corona ini makhluk Allah, ditugaskan oleh Allah seperti ini. Jamu mereka, hormati mereka, dia tamunya Allah. Kulo nggih sempat bingung kian. Lah ya wong corona kabeh to, wong kabeh lang supaya mencetat lang nyengke lang. Ini kiai kok jamu dia, biarkan jangan disampaikan sama Gus itu ya, sama Ustaz Arifin. Biarkan tetap kita, jangan sampai kita hanyut larut. Ternyata juga memang kalau kita hadapi dengan apa itu, dengan keberadaan memang masih banyak yang dan keraguan, ketakutan masih ada itu. Padahal kalau kita kajian tadi mulai disampaikan sama Ustadz Ali, sama Ustadz nek gak dilarui rene ya wis gak biar ngaji terus. Sebetulnya kula nggih badhe sanjang ngoten. Sebab kula nek sanjang ngoten iki dilono wong iki ya. Ana aja sumbung-sumbung. Iki ngono ilmu yoan. Oh niku aja mengkiti-mengkiti. Makanya kula jangan-jangan saya menyampaikan yang bugar seperti tadi dilono sumbung ngoten lho. Makanya saya juga menjaga kula tawaraken teng panjenengan. Ternyata guru-guru kita ya tetap ngaji, ya sejane tambah alhamdulillah ono rewangi ngoten lho. Wis lah Pak. Ini yang katanya beliau-beliaunya itu nafas kita sudah dibatasi. Itu lambang. Hati-hati nafasmu wis dibatasi. Kurang satu lengkas. Kalau kalian tidak cepat-cepat kembali kepada Allah, kamu akan mati dengan nafasmu yang tinggal sedikit dibatasi kan ngoten. Kulo diceritani Pak dalam tentang masalah hal ini. Mau menyampaikan tentang panjenengan lebih mengeri daripada mayit sing di napa Pak digerwo Joko akon wadah penularan macam ini harus diinikan. Itu enggak seberapa ngeri Pak ketimbang kalau saat dan detik ini kula jenengan lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Gusnya jadi bilang, cidek Gusti Allah itu dekat. Kita menyebut Allah dekat dengan kita. Corona ya dikalahkan semuanya itu. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, semoga kajian ini jamaah menjadikan kula jenengan tetap semangat. Nek padha gak nyekel duwike jere Ustaz Arifin ngirit, ya padha ditanggo wong akeh bareng-bareng ngoten lho nggih ya. Tapi tetap kita punya tetap daripada al-hal tadi ya. Ngoten ya. Ujiane wong ngaji tasawuf ya. Awake dhewe gurung dilarui wong ya gurung dipengkolan lebih awake dhewe dipotong ngoten. Ya wis gak wis aku tak ngalah wis mangane resiko aku dipotong sikilku ngoten. Boleh ya wis kata Ustaz Arifin wis bergledek gitu ya. Imane wis ta lah Pak. Kentir kula jenengan. Wis nggih pun daripada resiko engko daripada dikono kantor polisi daripada di penjara ya wis saya bareng-bareng aja padha-padha remuk itu akhirat. Pasti
akan dikalahkan. Tapi masih ada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang memberikan ini kejernihan, memberikan tombo nanggone ati, sehingga beban-beban yang selama ini berat kita memikirkan sesuatu hal yang terjadi di tengah masyarakat kita diobati sama guru-guru kita. Semoga saja kajian setiap Sabtu Hikam ini dibarokai kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.